Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dengan anggota Bintang Dharma Presensi 16, Caroline Rasti Presensi 17, Diana Vita Presensi 18, Eko Arif Presensi 19, dan Fadlullah Presensi 20. Peran KPK di tingkat kabupaten atau daerah. KPK memegang peran penting di daerah dengan menimbang tingkat efektivitas kinerja dari kepolisian dan kejaksaan di daerah melalui banyaknya aduan dari masyarakat yang menumpuk mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di daerah kabupaten dan jumlah penyidikan kasus dugaan tindak korupsi yang berbanding jauh dengan jumlah penuntutan yang sudah dilakukan. Peranan KPK antara lain, yang pertama, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, khususnya tingkat kabupaten. Yang kedua, melakukan berbagai macam bentuk tindakan untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi hingga monitoring dari penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah kabupaten. Yang keempat, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah kabupaten. Dan yang terakhir adalah supervisi terhadap instansi berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi tingkat kabupaten. Lalu selanjutnya adalah peran KPK di tingkat provinsi. Gagasan untuk membentuk KPK di daerah merupakan tindak lanjut dari ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tentang KPK tindak pidana korupsi. Dalam ranah ilmu hukum kelembagaan negara, maka konsep komisi-komisi negara akan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu komisi negara yang lahir dan diatur di dalam konstitusi dan komisi negara yang lahir dan diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, maka pembentukan KPK di daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan regulasi atau sustainable regulation, sekaligus mata rantai regulasi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah peranan KPK di tingkat provinsi. Yang pertama yaitu sebagai upaya simultan untuk mempercepat strategi pencegahan, edukasi, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menjerat kepala daerah, pejabat, dan pengusaha baik tingkat provinsi. Yang kedua adalah dengan bermodalkan profesionalitas, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi, kehadiran KPK perwakilan di daerah diharapkan akan dapat mengontrol hasrat korupsi yang lahir dari kekuasaan tanpa batas. Yang ketiga, untuk meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, baik dari segi atau konteks pencegahan maupun penindakan. Yang keempat, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi hingga melakukan monitoring dari penyelenggaraan pemerintah pada sebuah negara yang ditangani dalam lingkup provinsi. Yang kelima, untuk memperkuat pencegahan, misalnya terkait yang pertama penguatan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, yang kedua pelaporan gratifikasi, dan yang terakhir adalah serta program pendidikan atau kampanye anti korupsi di daerah. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, pembentukan perwakilan KPK di daerah provinsi memang dimungkinkan dalam pasal 19 ayat 2. Namun perlu diingat bahwa pembentukan perwakilan KPK di daerah adalah dalam konteks penguatan kerja-kerja KPK, bukan menjadi pintu masuk untuk mengamputasi kinerja KPK. Selanjutnya adalah peran KPK di tingkat nasional. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di tingkat nasional. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi di tingkat nasional. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia tingkat nasional. Jadi, kesimpulannya, KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Peran utama KPK yang utama yaitu memberantas dan mencegah tindak korupsi di segala bidang di berbagai tingkat wilayah sesuai undang-undang yang berlaku.
untuk mewujudkan Indonesia maju dan sejahtera serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal-soal yang telah kami siapkan antara lain, yang pertama, lembaga pertama yang berperan untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah A. Komisi Pemberantasan Korupsi, B. Opera Budi, C. Peran, D. Tim Pemberantasan Korupsi, E. Tim Gabungan Tindak Pidana Korupsi. Yang benar yaitu B. Opera Budi merupakan lembaga pertama untuk memberantas korupsi di Indonesia. Soal yang kedua, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk A. Mahkamah Konstitusi, B. Peradilan Umum, C. Lembaga Peradilan, D. Peradilan Agama, E. Lembaga Swadaya Masyarakat. Yang benar yaitu adalah E. Lembaga Swadaya Masyarakat. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi adalah A. Peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral, dan sosial yang berlaku. Atau B. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi wakil-wakil rakyat dalam menjalankan tugas sebagai lembaga legislatif. Lalu yang C. Peran aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintah dalam menjalankan tugas di berbagai bidang. Yang D. Peran aktif lembaga peradilan dalam menjalankan tugasnya di bidang hukum untuk memberantas korupsi di segala bidang. Yang E. Peran aktif lembaga peradilan dalam mengawasi tugas-tugas yang dijalankan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Jawabannya adalah A. Jadi maksud dari peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang dilaksanakan dengan mentaati hukum, moral, dan sosial yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu apa peran lembaga KPK di tingkat provinsi atau daerah kepada KPK tingkat nasional? Yang A. Untuk penguat kerja KPK, yang B. Untuk mengamputasi kinerja KPK, yang C. Mengkoordinasi KPK di tingkat nasional, yang D. Untuk menambah kerja Polri, yang E. Untuk menambah pekerjaan KPK di tingkat nasional. Jawabannya yaitu yang A. Jadi peran lembaga KPK di tingkat provinsi maupun daerah kepada tingkat nasional yaitu untuk penguat kinerja KPK. Soal selanjutnya yaitu berikut ini peran dari KPK tingkat provinsi kecuali A. Sebagai upaya simultan untuk mempercepat strategi pencegahan, edukasi, dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah menjerat kepala daerah, pejabat, dan pengusaha baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Yang B. Untuk meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi, baik dari segi atau konteks pencegahan maupun penindakan. Yang D. Melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi hingga melakukan monitoring dari penyelenggaraan pemerintah pada sebuah negara yang ditangani dalam lingkup provinsi. Lalu yang D. Untuk memperkuat pencegahan, misalnya terkait penguatan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, pelaporan gratifikasi, serta program pendidikan atau kampanye anti korupsi di daerah. Dan E. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu yang benar adalah jawabannya E. Jadi peran dari KPK tingkat provinsi kecuali adalah E. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.